tidak di rumah mewah? Kenapa Yesus tidak lahir di hotel yang berbintang 5? Kok di kandang domba yang hina ya? Pernahkah kita berpikir, kok Yesus itu tidak di tempat istana kah? Karena dia seorang raja. Sebagai Tuhan selamat dunia, boleh saja Yesus di istana presiden, boleh saja. Atau di istana raja lahir. Bolehkah itu? Boleh. Karena dia adalah Tuhan selamat dunia. Bolehkah Yesus lahir di hotel berbintang 5 yang mewah? Boleh. Atau di rumah sakit? Boleh. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Bapa di surga. Kenapa Yesus harus di kandang domba yang hina? Lah ya. Pernahkah kita berpikir, kenapa Yesus harus di kandang domba yang hina, yang kotor? Bahkan banyak di situ makata tenang, banyak di situ kotorannya dan kocingnya, angir-angir, ya kan? Tapi Yesus di situ lahir. Apakah Yesus pada waktu itu tidak pergi ke tempat penginapan? Maria dan Yusuf pergi mengetok pintu. Diketok. Sampai berapa kali ke penginapan di Israel, di Bethlehem, diketok. Ternyata apa? Maaf, sudah penuh. Maaf ya Bu, maaf. Maria sudah mau, aduh, gitu ya. Sudah mau akhirnya jatuh sakitnya. Gitu. Saya sudah melihat orang istri atau istri kita yang mengatakan begitu sakit sekali bersalin itu. Sakit sekali. Pertarungan nyawa dan mati itu. Seorang ibu istri kita yang melahirkan anak kita. Itu pertarungan nyawa. Demikian juga Maria. Aduh, tolong. Kami di penginapan ini dulu. Ini membayar hina itu. Kenapa ya? Pernah kita berpikir, mulu Yesus lahir di istana dan sudiro jolma memirengi. Kalau Yesus lahir di rumah sakit dan sudiro jolma memirengi, akan namorado contohnya di hotel berbintang 5. Akan namorado boy rotsi, akan nama kebe alai molo di kandang sudiro jolma boy ro memirengi. Ro sudiro boy itu adalah bukti kerendahan hati Tuhan Yesus. Itu bukti kerendahan hati Tuhan kita. Bukan nggak mungkin di istana, di rumah sakit bisa lahir, bisa. Tapi itulah bukti kerendahan hati Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dia lahir di kandang domba. Supaya setiap orang bisa datang, supaya setiap manusia bisa datang. Tidak dibatasi, mau kaya, mau miskin, mau menderita, mau sakit, semua bisa datang kepada Yesus. Tidak ada perbedaan. Itulah bukti kerendahan hati Tuhan tadi. Sehingga dia harus lahir di kandang domba yang hina. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Lukas di Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita, yang bawa Alkitab, bahkan juga yang ada di handphone perlu juga dibuka di handphone kudus, ya. Ada aplikasi yang ada handphone bisa diinstal di situ Alkitab. Jangan hanya install main game, aplikasi yang lain. Di situ juga bisa. Jadi di kota itu banyak yang jarang bawa Alkitab, dan Alkitabnya disimpan di lemari. Jadi banyak mereka pakai HP, tapi sebagian. Tapi siapa yang rindu akan selalu mau membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan baca ayat 8. Bapak Ibu Saudara yang membawa, kita baca. Ibu Bapak Ibu baca ayat 10. Kita secara bergantian. Demikian firman Tuhan, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambing dan terbaring dalam palungan. Sama-sama, satu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah sukacita besar yang dialami para gembala-gembala itu. Mereka bersukacita dan bersyukur Yesus lahir di kandang mereka, di kandang ternak mereka yang hina itu. Mereka cepat-cepat mau pergi melihat. Jangan takut, aku memberikan sukacita besar kepadamu. Hari ini telah lahir Yesus Kristus. Daud, anak Daud, lahir di kandang dombamu. Wah, mereka bersemangat, bersukacita. Kok bisa ya? Mereka nggak pernah bermimpi Yesus akan lahir di kandang. Nggak pernah mereka pikirkan itu. Makanya mereka heran dan terheran-heran. Kok bisa Yesus lahir di kandang domba yang hina ini? Mereka cepat-cepat untuk melihat Yesus. Ini respon para gembala-gembala ini. Sukacita. Dan kesukaan besar terjadi bukan hanya gembala-gembala. Kita dengar tadi, malaikat surga. Di surga, tentara surga bersorak-sorai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi yang berkenan kepadanya. Ternyata apa? Bukan hanya gembala yang bersukacita, atau Yusuf dan Maria pasti bersukacita. Siapa di sini seorang orang tua istrinya melahirkan tidak bersukacita, sambil nangis, lahir anaknya dong. Dan bersukacita di mana? Menggeli, tidak ada. Malah dia happy, sukacita ketika anaknya lahir, ketika barunya lahir. Wow, karena pertarungan nyawa dan hidup ketika di persalinan, ketika lahir. Tapi sekarang banyak orang tidak mengalami persalinan yang sakit ya, tapi dioperasi. Siapa bilang nggak sakit dioperasi? Lebih sakit lagi dioperasi. Wah, jangan kita salah. Oh, dioperasi kan itu, disesar itu, dipotong dengan jahitan itu. Wah, ketika dioperasi sekali itu, ketika selesai dibius, sebulan itu nggak bisa bergerak, begini-begini itu nggak bisa bergerak, karena jahitannya dijahitkan, dipotong kulitnya itu, nggak bisa apa-apa, sakit menderita hampir 1 bulan lebih. Coba yang langsung melahirkan, tidak disesar, tidak operasi, wow, langsung masuk bisa tulweri termerdelani. Fascingan, ini dah harus dihancurkan saja. Semua dari alami ini umat Islam juga kan, dan yang alami operasi, tahu langsung tulweri merdelani, percobeti, bah, terhipas kita pola kecil. Lalu kalau operasi sudah belum berjoget itu meribet mah. Itu dokter, ibu, mau mati ya bu ya. Ibu kan dioperasi besar ini, apalagi anaknya besar sekali, 4 kilo. Bayangkan ya bu ya, kalau boleh stop bergerak di tempat tidur, nggak boleh kemana-mana. Ternyata ada istri nggak dengar. Ternyata nggak sampai 1 bulan, 2 minggu langsung gerak, langsung kembali lagi ke rumah sakit. Kata dokter, kan saya sudah bilang, ibu nggak boleh dulu, kan operasi besar, kan makin bahaya. Gitu. Begitulah orang yang mengalami persalinan itu begitu sakit. Tetapi puji Tuhan, Yesus dan Maria lahir di kandang domba yang hina. Enggak dikasih tahu di sini apa sakit kah atau gimana kan mereka. Tidak dikasih tahu di sini.
Kita akan melihat apa berita Natal buat kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama, berita Natal buat kita yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Kita harus menyalahkan ketakutan. Dikatakan dari para gembala di ayat yang ke-10. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita Natal buat kita pagi hari ini, kita jangan takut. Kenapa kita tidak takut ya? Karena Yesus telah datang mengalahkan ketakutan. Yesus telah lahir, dan dia hanya lahir, telah hidup dan bangkit dari antara orang mati dan masuk ke surga dan tinggal di hati kita untuk mengalahkan segala ketakutan kita. Bolehkah kita takut? Boleh. Semua manusia boleh mengalami ketakutan. Tapi jangan sampai dilingkupi roh ketakutan itu. Jangan sampai kita berbiar. Mana itu dia? Karena apa? Karena Yesus telah lahir dan dia berkata, akulah Immanuel yang menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Aku akan menyertai engkau, jangan takut. Berjalan ke kanan dan ke kiri. Berjalan, karena aku akan berjalan di depanmu. Begitu juga sama Yosua. Allah berfirman, jangan takut menghadapi orang-orang Kanaan itu, orang Jeriko itu. Jangan takut, aku akan berjalan di depanmu. Engkau akan tinggal diam tenang, melihat kemenangan dari Tuhan. Artinya apa? Yesus telah mengalahkan ketakutan. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Tidak ada. Yesus telah mengalahkan kuasa iblis, kuasa kegelapan roh jahat udara. Makanya kita jangan takut. Yesus telah menginjak kepala ular naga. Ya, kepala naga sudah diinjak itu kepalanya itu. Jadi siapa yang pernah menakuti kita? Ekornya saja, ekornya. Kepalanya sudah diinjak oleh Yesus. Makanya dia cuma menakuti kita. Artinya apa? Boleh kita takut, boleh, tapi jangan dilingkupi ketakutan itu. Kita kalahkan ketakutan itu. Takut apa kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Takut akan Tuhan boleh. Takut akan Tuhan itu yang penting. Tapi untuk takut untuk iblis, setan dan iblis jangan. Dan takut untuk berbuat dosa itu yang kita lakukan. Tapi lainnya tidak boleh. Jadi ada yang kita lakukan untuk Tuhan itu. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, takut berbuat dosa. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau iblis, setan dan kuasa kegelapan, jangan takut. Karena ada malaikat Tuhan, ada tentara Allah surga memegang kita. Ada kuasa Tuhan melindungi kita. Makanya malaikat itu berkata, jangan takut para gembala-gembala, pergilah ke sana. Lihat, ada Yesus yang lahir, yang memberikan keselamatan bagimu, yang memberikan sukacita bagimu, yang memberikan damai sejahtera bagimu. Pergilah ke sana. Maka orang gembala kata, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan takut ketika kita berjalan dalam kegelapan ini. Ketika berjalan dalam kegelapan dunia, jangan takut. Percayalah, ada Immanuel, Allah menyertai kita beserta dengan dia. Ada orang kan lambar dia di labung di kuburan, betul. Lagi berbuang wah yang berisi uang makuli pas lagi kucingnya ahli kucingnya apa mau di sini. Jadi berdiri macam macam. Ya ada pengawal lewat macam sibuk imbor nih. Kan sebelum semalam penyebatin tiga mau itu turun waktu begini sih. Begini masih uang.
kumapang burik. Habi ahadi buru. Ali ala masih anak dan bagian mak. Mari Filipi saat jadi. Oh Mas Gus. Wow. Lebih. Dikatakan dalam Wahyu, apa yang kamu takutkan itu yang menimpa kamu. Apa yang kamu takutkan itu yang menimpa kamu. Jadi jangan kita takuti itu. Kenapa? Roh apa jolma nama tei di jolmai marmitu. Ala nabi prosai mana nabi? Roma tungku pun kedua benda. Udah Roma pun kedua. Nah. Dereng, Romain masuk lebih dibuat, mengiru mana? Nah, tu. Ada hapusnya ini, toh ini dia, dia hapusnya, cuma dia hapusnya, tamro. Ada yang mau dihapusnya ini tado, Roma tom, murni mana ngorok, Roma. Oh, kalau buku, ngaro dia ini, nah, lihat menjual supporter manki. Baik itu kuburan di Indonesia. Gua masih udah akhirnya berpikir orang tombak buki baina. Gua saro hapus ni mana tuh? Baru bereng. Buhina bisa rupa, kumis bisa rupa, janggut bisa rupa berpa. Padahal bisa rupa do. Begitu akan mana? Si polisi malohir doi manu mato. Malah iya doi pas maton saru pas ubi doi nasubuhi di basi polisi nasubuhi di basi polisi dan boi jolmai kita masuk ke surga dan boi jolmai masuk surga di basi polisi dan boi jolmai mangulahon na dengge orang narwaro basi polisi jadi si polisi dan boi magbayan na dengge jalan boi masuk surga ke selana jadi naruh holam memikir dia, holam menikmati dia. Asal nago tuh. Kita harus berkata, roh yang ada daripadaku ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dalam 1 Yohanes 4:4. Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh iblis di bawah kaki kita. Karena Tuhan berikan kuasa kepada kita, ada kuasa kepada kita. Dikatakan setiap orang yang percaya kepadaku diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita manusia pakai kuasa ini, pakai kuasa di Tuhan ini. Menang sedikit, cuma pada Taiwan, nanang gaya, cuma di Taiwan. Berpikiran nih, saya mau jawab aku. Jangan, pada Taiwan ada manusia itu. Buat mata. Roh yang ada pada ini lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Aku berdoa, aku bertanya, tujuan itu pakai kuasa Tuhan. Sama dengan anak sekolah minggu, karena dia yakin ada kuasa dalam dirinya, maka dia pakai kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Ada anak sekolah minggu, ketika guru sekolah minggu berkata, jangan takut, kemana engkau pergi? Berdoa saja. Kalau nama Yesus, pasti Tuhan tolong. Ternyata lama dia akan denahon sahala tujuh ini dengan. Tapi arung biang dari si biang na corku na jina. Ini batong denahon nang diharap ma ima paknen. Nang diharap ma paknai. Roma anak sekolah menunggu. Ada Yesus. Nama nolong. Pertanyaan memang langsung. Pas marah menuju begitu lepungna. Zaman akana susah. Zaman akana na masak masuk iso. Aka nasorong isobe ima na memang. Tapi jangan percaya. Orang percaya kepada Tuhan pasti berjaya. Tuhan pasti tolong dan bela kita. Asalkan kita tetap takut akan Tuhan dan takut kepada Tuhan. Amin. Ada perlindungan Tuhan buat kita yang berlaksa-laksa dan manusia tidak bisa melihat itu. Tapi Tuhan, saya bersaksi sedikit.
Saya kan dulu tamat dari sekolah penginjil di Medan, saya ditempatkan di Kisaran, di Kisaran. Dan orang-orang di sekitar gereja ini kebanyakan muslim dan fanatik sekali. Dan kami pernah didemo supaya jangan di situ beribadah, dikasih pelang di sana. Pelang. Ini tidak boleh dari sini, ini komplit orang muslim. Dan pagi hari ini, yang kedua, ada kesukaan besar karena juru selamat telah lahir, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, dia ada dalam palungan. Yang kedua, berita Natal buat kita. Yesus Kristus memberikan kesukaan besar bagi kita. Karena apa? Karena Yesus datang memberikan keselamatan buat kita. Yesus memberikan keselamatan buat kita supaya kita jangan binasa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengerjakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kesukaan kita. Yesus telah datang menyelamatkan kita, bahkan menebus dosa-dosa kita, menyucikan dosa-dosa kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita selamat. Kita bersyukur dan bersukacita. Makanya di sini kan bersukacita. Artinya apa? Tetaplah kita bersukacita, memuji memuliakan Tuhan. Bersukacita senantiasa, baik susah dan senang. Sekarang banyak orang bersukacita ketika dia diberkati, ketika dia sukses, ketika dia sehat dan kuat. Coba kalau dia sakit menderita, kamang ina, nasuhuru merasa ahon, nawalan dia bebas, mulai lagi mohon kita berlama sukacita wajib. Itu intinya si iblis dulu. Intinya si iblis dulu. Ikon bersukacita dan kita, beda dan kita. Alanya Allah Yesus datang memberikan kesembuhan, mengangkat masalah kita. Tidak hanya itu, Yesus telah memberikan keselamatan yang sempurna bagi kita, sehingga kita ketika dipanggil Tuhan masuk surga tidak binasa. Inilah sukacita kita, inilah kebahagiaan kita. Seperti orang-orang yang gembala-gembala ini bersukacita. Bahkan tidak hanya itu, malaikat surga bersorak-sorai bersukacita ketika Yesus datang lahir di kandang domba itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ketika ada satu orang bertobat datang kepada Tuhan, beribu-ribu malaikat surga bersorak-sorai. Wow, kalau kita bawa jiwa bagi Tuhan, datang orang percaya Yesus, kita bersukacita. Tapi bukan hanya kita, malaikat surga juga bersukacita, bersorak-sorai melihat ada orang percaya kepada Tuhan. Ada orang datang kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Inilah kesukaan kita. Sukacita besar itu terjadi bagi kita karena kita telah diselamatkan. Dulu aku sebelum percaya Yesus, sebelum terima Yesus di dalam kegelapan, hidupku binasa, hidupku tidak berarti. Tetapi sekarang ketika saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamatku, aku telah diselamatkan. Haleluya. Ketika kita dipanggil Tuhan, mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Kita harus beriman dan percaya, mati hidup, aku selamat. Amin. Kita harus yakin kepercayaan kita kepada Yesus, bahwa ketika aku dipanggil Tuhan, aku masuk surga. Ada orang kan tidak yakin, bagaimana Tuhan kok, kalau itu aku senari masuk dulu. Kalau tidak, kalau Tuhan itu Tuhan itu ada mudah-mudahan nanti mudah-mudahan masuk surga kita. Di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan, yakin 100% hari ini kita masuk surga.
saat ini, detik ini, sekarang kita masuk surga. Itulah iman kita. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan. Kesukaan besar itu apa? Bukan karena berkat-berkat, tapi kita bersuka cita. Karena kita sudah dilepaskan dari neraka. Kita sudah diangkat oleh Yesus dari api neraka. Diangkat kita tadi. Dibuat kita tadi dengan kuasa ini. Ditarik kita sen api neraka masuk ke surga. Wah, itulah kesukaan kita. Kita bersuka cita. Ternyata apa? Kesukaan kita bukan uang, bukan harta, bukan jabatan. Kesukaan kita adalah karena kita telah diangkat, diambil Tuhan Yesus dari kegelapan itu, dari kuasa kegelapan itu, kuasa iblis itu, dan kita ditarik masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan surga, masuk surga selama-lamanya. Itulah sukacita kita bersama. Kita bersyukur Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, berita Natal buat kita pada pagi siang hari ini yang terakhir, Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita. Yesus memberikan damai sejahtera di bumi dan di surga bagi kita semuanya. Damai dan sejahtera. Kita damai dan sukacita. Jangan sampai ada di sini kita musuh-musuhan satu dengan lain. Yesus telah mengalahkan itu. Jangan ada di saling membenci, saling membenci. Jangan. Kita harus saling berdamai. Dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Bagaimana kita membawa damai? Ada kasih Kristus, ada kasih Allah dalam diri kita. Kita pancarkan bagi semua orang. Jangan sampai kita tidak berdamai dengan semua orang. Kita harus tinggalkan semua. Semua manusia ada kelemahan kok. Pendeta juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada. Pendeta yang diurapi sekalipun, ketika berdoa kepada saya sembuh. Ketika berdoa kepada yang susah dihiburkan. Ketika pendeta mengalami kuasa dan urapan Tuhan yang luar biasa, dia pasti punya kelemahan. Makanya jangan pernah setiap umat Tuhan, jangan pernah mengidolakan pendeta. Jangan pernah menggunakan hamba Tuhan yang diurapi sekalipun, punya kuasa dan tugas Tuhan. Jangan. Ada kelemahan, kekurangannya, itu semua manusia ditertahan. Hanya Tuhan yang kita idolakan sehingga kita sempurna. Kalau ada orang mengidolakan pendeta, dia pasti gampang kecewa. Akhirnya apa? Memang benar minggu kan? Ada yang bisa mundur. Amat yang bisa mundur. Jangan. Kita harus berdoa. Tuhan, berkati kepalaku, berkati hamba Tuhan ini. Tuhan, biarlah hamba makin bertobat dan makin diperbaiki. Itu doanya. Ini, jadi kita harus memberikan, memancarkan kasih damai sejahtera dari Tuhan dimanapun kita berada, supaya kita disebut anak-anak Allah. Yesus Kristus memberikan damai dan sukacita bagi kita dimanapun kita berada. Tetapi iblis mencuri damai dan sukacita itu. Mari kita kalahkan itu dan kita berkata, ada kasih Kristus memenuhi keluarga, memenuhi hidupku, sehingga ada damai dan sukacita mengalir bagi semua orang. Kita pancarkan itu sehingga setiap orang melihat ada kemuliaan Tuhan beserta dengan. Amin. Haleluya. Itulah berita Natal buat kita. Yang pertama, jangan takut menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Kita undang Tuhan, kita undang Yesus. Dia adalah Raja segala raja yang memberikan keberanian buat kita untuk mengalahkan segala ketakutan-ketakutan itu. Kita takut
takut kepada Allah dengan takut akan Tuhan dan takut berbuat dosa. Mari kita tetap bersuka cita senantiasa dimanapun kita berada, karena Yesus telah menjamin keselamatan buat kita. Karena Yesus telah menjamin surga buat kita. Yesus rela mati, bahkan rela datang dari surga, mengosongkan surga menjadi bayi yang lahir dan mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Itulah sukacita kita. Kita bersuka cita karena apa? Karena kita telah diangkat oleh Yesus dari api neraka ke surga yang kekal, dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran. Amin. Demikianlah firman.